Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, atau malam sebelumnya. Pada kesempatan ini untuk mensikapi perkuliahan menggunakan Elena, saya akan mencoba untuk membuat tutorial singkat tentang bagaimana menggunakan Elena. Sebelumnya, eh, saya mohon maaf karena mungkin tidak semua fitur akan saya ulas, jadi hanya akan mencoba mempraktikkan atau mentutorialkan beberapa fitur standar yang menjadi hal wajib yang perlu dipenuhi saat kita menggunakan Elena. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah nampak di layar bahwa kita pertama login dulu di aplikasi app UNES seperti ini, uh, menggunakan akun Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya memilih aplikasi Elena di bawah di seperti ini. Kita pilih. Oke. Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, saat kita sudah masuk di Elena, kita akan dihadapkan dengan eh, layar semacam ini. Lalu di bagian sebelah sini, ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu pada semester ini. Nah, jadi kalau seperti saya ini ada mata kuliah bimbingan kelas, bimbingan konseling atau MKDK, lalu ada TIK dan literasi digital. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa cek mata kuliahnya di sini. Nah, di bagian sini di My Course, di sini ada nama-nama mata kuliah yang sedang diampu pada semester ini, semacam itu. Nah, langkah selanjutnya tentunya yang akan kita lakukan adalah memilih mata kuliah mana yang akan kita kerjakan atau akan kita setting terlebih dahulu. Saya contohkan uh, dalam kesempatan ini adalah mata kuliah TIK Informasi dan Komunikasi atau Media BK. Nah, Bapak Ibu, di laman mata kuliah akan tersedia topik 1 sampai dengan topik 16. Ini default ya atau standar yang rata-rata sudah disetting oleh pusat. Akan tetapi tidak berarti bahwa Bapak Ibu harus mengisi semua topik yang ada. Jadi silahkan Bapak Ibu yang diedit atau disetting hanya yang kiranya pertemuan berapa atau topik mana yang akan dilakukan untuk di editing semacam itu. Nah, untuk memproses edit maka pertama kali di bagian course management ini kita klik. Nah, akan muncul tabel semacam ini dan selanjutnya kita pilih turn editing on. Jadi untuk mengedit atau menambahkan materi, menambahkan fitur diskusi maupun memasukkan tugas, uh, langkah pertama dari setiap kegiatan ini adalah turn editing on, atau ini kalau sudah di on sekali maka nanti dia akan terbuka terus. Jadi kita tidak bisa mengedit apapun kalau ini belum di klik ya, belum di turn editing on. Jadi kita klik dulu. Nah, akan jadi semacam ini tampilannya. Ini menandakan bahwa fitur edit sudah dibuka. Jadi ini perlu saya informasikan bahwa standar aturan untuk UNES, sebuah perkuliahan dianggap blended atau dianggap online itu saat memenuhi minimal eh, awalnya 4 aspek, yaitu materi, lalu diskusi, ketiga adalah kuis, dan yang keempat adalah tugas atau penugasan. Akan tetapi mengingat beberapa pelatihan terakhir untuk kuis atau penugasan itu bisa memilih salah satu saja. Jadi boleh empat-empatnya atau minimal tiga, yaitu materi, eh, forum diskusi, dan satunya kuis atau tugas semacam itu. Nah, maka pertama untuk memudahkan kita edit terlebih dahulu penjelasan atau apa namanya aturan yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa sebagai pedoman pengerjaan. Maka kita pertama add activity atau resource di sebelah sini yang paling atas. Karena kalau yang di bawah sini berarti masuk ke
topik 1. Maka kita yang atas dahulu, paling atas. Nah, kita pilih label. Nah, kita pilih label karena ini tidak masuk ke topik apapun begitu ya. Kita pilih label, lalu kita add. Nah, akan muncul laman semacam ini. Maka di bagian sini di general label tag kita bisa tuliskan panduan. Nah, ini saya contohkan misal saja biar cepat gitu. Misalkan selamat siang kepada mahasiswa semuanya. 1. Membaca setiap materi yang disajikan. 2. Menjawab atau melakukan diskusi pada forum diskusi yang disediakan. 3. Mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas yang telah disajikan. Di bagian ini Bapak Ibu juga bisa mengisi tentang deskripsi mata kuliah. Jadi apa kepentingan mata kuliah ini, lalu apa saja dipelajari dan sebagainya. Ini saya hanya mencontohkan sedikit, paling tidak agar mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, lalu kita save. Nah, jadi di sini akan ada keterangan di atas tentang apa yang telah kita berikan panduan kepada mahasiswa. Nah, langkah berikutnya memenuhi 3 aspek tadi, yaitu kita harus yang pertama kali adalah membuat materi, begitu ya. Untuk membuat materi di bagian topik 1 ini kita bisa edit terlebih dahulu. Ini bagian ada simbol pensil, kita klik saja. Lalu misalkan kita ganti pertemuan ke 3 ya, mohon maaf, 3 materi pengembangan. Lalu setelah diketik di enter. Nah, jadi ini menandakan bahwa topik ini adalah membahas pertemuan ketiga, materinya tentang pengembangan media presentasi, semacam itu. Begitu pula nanti di topik yang lain kita sesuaikan pertemuannya tentang apa, begitu ya. Semacam ini contohnya gitu. Nah, bagaimana cara menambahkan materi? Yang pertama kita sama add activity. Jadi setiap hal yang akan kita lakukan, entah itu menambah materi, diskusi, atau penugasan, yang perlu kita lakukan adalah di bagian sini, yaitu add activity and or resource ya. Nah, semacam ini. Lalu untuk materi, maka kita bisa memilih page atau halaman, bukan label ya, halaman semacam ini. Lalu kita add. Nah, akan muncul semacam ini. Lalu kita beri nama halamannya apa. Jadi ini halaman materi media presentasi. Monggo disesuaikan topik materi yang disampaikan apa, begitu. Deskripsi bisa diisi, bisa tidak. Kebijakan bagi Bapak Ibu. Jadi misalkan diisi pada pertemuan ini misalkan semacam ini. Lalu apa isi materinya? Jadi ini adalah nama materinya.
lalu ini deskripsi singkat apa yang akan dilakukan pada materi kali ini, lalu di bagian paid content di bagian sini yang bawah sini kita mengisikan materinya. Materi boleh diketik langsung jika memang sifatnya adalah teks, atau mungkin kita bisa sisipkan, maksudnya adalah menyematkan materi yang sudah kita buat, misalkan PPT atau mungkin yang lain semacam itu. Kalau misalkan itu PPT, kita bisa sebelumnya akan lebih mudah kalau misalkan kita sudah mengupload materi kita di dalam Google Drive atau OneDrive kalau Microsoft, sehingga nanti kita tinggal melingkan materi tersebut. Misalkan kita tulis materi PPT media presentasi. Ini kebetulan saya sudah upload materi saya di Google Drive, jadi kita tinggal memblok semacam ini tulisannya. Lalu di bagian sini ada link, ada menu link, kita klik menu link, lalu kita sematkan URL atau link yang ada. Jadi kebetulan, nah di sini saya materinya sudah saya upload semua di Google Drive semacam itu. Lalu di media presentasi ini, jadi ini ada materi saya, lalu saya buat linknya atau get share link. Oke. Nah, ini adalah materi yang link yang saya miliki begitu ya. Ini kita tinggal klik di sebelah sini. Ini sudah ada keterangan bahwa link telah tercopy begitu ya saat diklik tadi. Nah, kita tinggal pastekan di sebelah sini. Nah, semacam ini. Terus ini jangan lupa diklik. Nah, open new window biar nanti saat linknya diklik itu membuka new tab, bukan menutup Elenanya begitu ya. Nah, kita created link semacam ini. Nah, ini sudah terlinkkan dengan materi yang saya miliki semacam itu. Selain sifatnya link semacam ini, materi juga bisa disematkan secara langsung begitu ya. Jadi misalkan ini saya enter, ini saya contohkan saja. Misalkan nanti kita ada bagian sebelah sini, kita klik dulu. Nah, biar menunya bertambah begitu ya. Lalu kita sematkan file. Nah, kita sematkan file di bagian manajemen file ini ya, di bagian manajemen file. Nah, kita masukkan file yang mau kita materi yang mau kita masukkan begitu ya. Mohon maaf, maksimum di sini 2 mega. Jadi kalau memang lebih dari 2 mega tidak bisa. Kita perlu convert dulu, tapi ini karena tidak sempat mengconvert, saya coba masukkan file yang lain yang kurang dari 2 mega, misalkan semacam itu Bapak Ibu. Misalkan gambar begitu Bapak Ibu. Macam ini. Kita masukkan. Oke. Sudah masuk di sini filenya. Oke, ini. Nah, terus kita tutup dahulu. Oke. Nah, kita masukkan gambar. Kalau tadi gambar ya, kalau file kita masukkan file, nanti kita browse materinya di mana begitu. Nah, semacam ini. Nah, ini perlu membuat deskripsi ternyata nggih. Kita tulis materi, terus kita save. Nah, akan keluar semacam ini. Itu pun berlaku untuk saat kita memasukkan file. Jadi nanti tinggal dipilih filenya apa. Yang paling aman memang adalah diupload dulu di Google Drive. Nanti kita tinggal cari linknya, lalu masukkan materi di link seperti tadi. Nah, setelah sudah, maka kita save.
Bapak Ibu, eh, selain membuat materi dengan cara menambahkan halaman semacam ini, materi juga dapat dimasukkan secara langsung dengan cara yang sedikit melampirkan semacam itu, yaitu dengan cara yang sama. Pertama, add activity, lalu pilih file di sini, pilih file, lalu add. Nah, di sini bisa ditulis materi keberapa, misalkan ada lebih dari satu materi gitu. Tuliskan materi pertemuan 3.1 misalkan. Deskripsi boleh ditulis boleh tidak, monggo. Langsung filenya dimasukkan saja di sini. Nah, kita bisa add atau buka maksud saya membuat folder atau memasukkan file. Jadi kalau memasukkan file, misalkan gambar tadi ya, kita drag, kita masukkan di sini. Nah, sudah. Lalu kita save. Nah, materi langsung terlampirkan semacam ini. Nah, ini artinya mahasiswa tidak perlu membuka halaman ini, tapi bisa langsung mengunduh. Jadi ini saat diklik otomatis file yang kita lampirkan, PowerPoint, gambar, PDF atau apapun itu akan langsung diunduh mahasiswa. Jadi ini ada alternatif, selain kita membuat halaman, kita membuat langsung lampiran. Monggo bisa dipakai kedua-duanya atau memilih salah satu. Ini karena tadi filenya sama, jadi sementara saya delete terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada yang sedikit terlewatkan, yaitu bagaimana cara kita menyematkan sebuah video di dalam materi. Kita kembali lagi ke edit setting pada bagian materi. Nah, di Bapak Ibu, untuk menambahkan video pada materi, nah jadi ini tadi materi yang sudah kita upload ya. Lalu kita coba enter. Nah, semacam ini. Terus bagaimana cara kita menyematkan video? Jadi untuk video, karena pasti durasi secara kapasitas itu lebih dari 2 mega, sehingga video tidak mungkin di-upload di dalam Elena. Akan tetapi Bapak Ibu dapat melakukan upload video terlebih dahulu di channel YouTube Bapak Ibu masing-masing. Ini saya contohkan misalkan. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu memiliki video yang sudah diupload semacam ini. Misalkan ini adalah video tutorial tentang bagaimana membuat media presentasi Prezi yang pernah saya buat. Lalu Bapak Ibu selanjutnya adalah akan mulai tutorial. Nah, kita pause dulu biar tidak ada suara lain ya. Kita klik share di sini. Nah, pada saat kita klik share di sini ada copy. Kalau Bapak Ibu model menyematkan materi videonya adalah seperti halnya membuat link, maka bisa di copy linknya lalu menggunakan tautan atau link seperti cara menautkan materi pada Google tadi, atau Bapak Ibu bisa melakukan posisi di embed. Nah, di sini kita klik embed. Nah, nanti di sini akan ada kode. Nah, di kode ini kita klik. Nah, semacam ini, lalu kita copy. Oke, sudah kita copy. Kita kembali ke Elena. Nah, untuk proses melampirkan tautan, maka prosesnya sama seperti saat kita melampirkan tautan presentasi tadi. Akan tetapi jika kita ingin menampilkan videonya langsung di dalam Elena, maka caranya adalah kita klik ini terlebih dahulu ke bawah, lalu kita pindah ke kode HTML terlebih dahulu. Nah, semacam ini. Nah, di bagian terakhir kita bisa paste kode yang kita copy dari itu tadi. Nah, semacam ini misalkan. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke kode tombol HTML ini, kita klik dahulu semacam ini. Nah, ini videonya sudah
otomatis terembed, sehingga mahasiswa tidak perlu buka YouTube, tetapi dia cukup play di dalam Elena. Maka nanti kalau kita save, nah saat kita save lalu kita misalkan coba, misalkan mahasiswa membuka begitu ya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, sehingga mahasiswa langsung bisa memutar video yang sudah kita upload terlebih dahulu di YouTube, semacam itu. Nah, setelah memasukkan materi, maka yang kedua adalah membuat forum diskusi. Nah, untuk membuat forum diskusi, sekali lagi kita add activity, lalu kita buat forum di sini. Ada pilihannya forum, kita add, kita beri nama, deskripsi boleh diisi, boleh tidak, monggo. Langsung bisa di save. Baik Bapak Ibu, forum sudah dibuat. Ini belum ke add topic ya Bapak Ibu, ini baru membuat wadah saja begitu ya. Untuk membuat topiknya, maka kita perlu melakukan edit sekali lagi. Kita masuk ke sebelah sini, ini langsung diklik saja, misalkan semacam ini. Nah, selanjutnya kita add topik diskusinya apa begitu. Jadi apa yang akan Bapak Ibu pertanyakan atau diskusi apa yang akan Ibu sampaikan kepada mahasiswa dengan cara melakukan add new topic. Nah, semacam ini. Lalu kita tulis subjeknya apa, misalkan kekurangan dan kelebihan media presentasi. Ini temanya. Lalu apa pertanyaan atau bahan diskusi yang mau disampaikan, misalkan lalu kita post forum. Nah, baik, semacam ini. Nah, maka nanti mahasiswa akan membuka forum dengan cara mengklik topik ini, dan nantinya mereka akan membalas dengan menu reply, semacam itu Bapak Ibu. Jadi memang untuk topik diskusi maka kita harus add topik dulu, baru nanti mahasiswa bisa membalas begitu ya. Baik, kita kembali selanjutnya ke bagian yang lain. Selanjutnya, setelah materi sudah dimasukkan, forum diskusi sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat penugasan. Nah, atau kuis gitu ya. Maka selanjutnya kita masukkan lagi di add activity. Lalu kita pilih, misalkan ini kuis, kalau Bapak Ibu menghendaki adanya kuis, maka kita bisa memilih bagian kuis. Nah, di bagian ini ya, di bagian kuis, kita add kuis. Nah, kita misalkan ini kita tulis kuis. Monggo silakan namanya bisa disesuaikan. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kita jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu buat kuis, maka yang kita perlu atur timingnya. Nah, timing. Ini kuis dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Waktu pengerjaannya berapa menit. Nah, semacam itu. Kalau misalkan ini bisa dilakukan kapan saja, maka ini tidak perlu dicentang. Jadi kalau ini dicentang, maka kita wajib memasukkan ini bisa dibuka mulai tanggal berapa. Kalau bisa dilakukan kapan saja, biarkan saja. Tapi mungkin yang diperlukan adalah waktu ya. Jadi kita misal atur waktu sekali pengerjaan itu 30 menit gitu. Lalu kita bisa ini memilih di open item are submitted automatically. Jadi kalau waktu habis
dia belum selesai mengerjakan, maka otomatis pekerjaan atau yang sudah diselesaikan itu otomatis akan di rekap begitu ya, di nilainya sudah ada, otomatis dimasukkan. Kalau dipilih yang lain, maka mahasiswa kalau kehabisan waktu nilainya kosong semacam itu. Jadi kalau yang di atas ini adalah walaupun misalkan waktu habis, yang sudah dikerjakan itu yang dinilai semacam itu. Nah, lalu kita atur grade-nya. Jadi misalkan ini dikatakan lulus kalau mencapai nilai berapa semacam itu. Skalanya adalah 1 sampai 10. Nah, misalkan kita minimal dia dapat nilai 7 baru bisa dianggap lulus, misalkan demikian. Nah, setelah itu selesai, kita save. Nah, Bapak Ibu, setelah dilakukan save, maka akan muncul di sini kuis 3 semacam itu. Nah, untuk mengisi kuisnya, jadi tadi masih baru membuat wadah kuisnya begitu ya, berarti belum membuat kuisnya. Maka untuk membuat kuisnya kita klik bagian kuis. Nah, nanti akan semacam ini munculnya. Nah, di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Maka selanjutnya kita klik edit quiz. Baik, Bapak Ibu, saat kita masuk edit quiz maka akan muncul laman semacam ini. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah add quiz. Jadi kita masuk di bagian sini ada add. Nah, new quiz. Nah, kita bisa memilih apakah itu pilihan ganda, apakah itu benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, atau yang lain ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi misalkan saya menggunakan benar salah, lalu saya memasukkan semacam ini. Nah, nanti pertanyaannya kita akan tulis, misalkan question name-nya adalah 1 begitu saja, atau pertanyaan nomor 1. Nah, ini hanya nama saja Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya yang ditulis di sebelah sini. Jadi misalkan nanti kita tulis ini jawabannya benar atau salah. Nah, di sini pertanyaan saya jawabannya adalah salah, maka kita tulis salah semacam itu. Kalau kita perlu memberikan feedback, maka kita bisa tuliskan di sini. Kalau dia salah, kalau dia menjawab benar, maka misalkan maaf, Anda kurang tepat. Yang kalau dia menjawab salah, maka lalu kita tinggal save. Oke. Nah, lalu kita bisa save di sini. Jadi yang tadi adalah save, tetapi kita masih bisa mengedit begitu ya. Kalau misalkan sudah benar-benar positif benar, maka kita pilih yang save bawah. Nah, jadi ini adalah pertanyaan pertama dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus me-add satu demi satu kuis yang akan disampaikan ke mahasiswa semacam itu. Baik, saya hanya mencontohkan satu. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana memasukkan tugas. Nah, sama langkah untuk membuat tugas, maka yang pertama adalah add activity, lalu dipilih assignment di bagian sini, lalu pilih add. Nah, kita bilang tuliskan namanya apa, misalkan penugasan pertemuan 3 semacam ini. Deskripsi itu diisi kalau misalkan kita tidak punya panduan begitu ya. Jadi kalau kita punya panduan tinggal dimasukkan di sini, tapi kalau tidak punya panduan lebih baik dimasukkan deskripsi. Misalkan semacam ini. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat sebuah media presentasi dan diupload pada menu yang disediakan. Nah, ini adalah aturan
kapan media itu mulai dikumpulkan. Jadi mahasiswa boleh mengumpulkan sejak tanggal 16 Maret dan diakhiri pada tanggal 23 Maret. Karena kebutuhan yang ada ini bisa diganti baik bulan maupun tanggal. Jika memang tidak memerlukan batas waktu pengumpulan, maka lebih baik ini di uncentang. Nah, semacam itu. Kita setting berapa kali mahasiswa boleh melakukan upload dan revisi. Jadi ini terlalu banyak 20 kali. Misalkan kita 3 kali melakukan revisi, lalu file maksimal adalah 2 mega. Nah, untuk file yang bisa diterima itu bisa disetting di sini. Jadi kita misalkan tidak menerima file lain selain file PDF atau mungkin hanya menerima file-file tertentu, maka kita setting di bagian sebelah sini. Kita klik. Nah, akan muncul semacam ini dan kita bisa memilih file mana yang kita terima. Jadi misalkan kita klik di bagian arsip semacam ini, maka nanti mahasiswa hanya bisa mengupload file yang sifatnya arsip file, misalkan rar, zip, semacam itu. Sedangkan file yang lain akan ditolak. Atau misalkan kita klik dokumen file, maka file yang diupload hanya yang extensionnya adalah dokumen. Jadi misalkan dia upload PDF itu upload video itu tidak diperkenankan. Nah, semacam itu. Atau misalkan kita menerima segala bentuk jenis file atau extension, maka kita bisa klik all file semacam ini dan save. Lalu kita save saja. Nah, sudah selesai masuk. Nah, artinya saat sudah seperti ini Bapak Ibu telah memenuhi standar untuk Elena, yaitu ada materi, ada diskusi, ada kuis, dan ada penugasan. Nah, sekali lagi kuis dan penugasan ini boleh salah satu jika memang tidak memungkinkan dua-duanya ada, semacam itu. Nah, setelah selesai semua, maka jangan lupa untuk mengembalikan aturan editing on menjadi off kembali. Jadi masuk ke bagian manajemen, lalu turn editing off. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Demikian tutorial singkat. Mohon maaf tidak bisa memberikan langsung di depan Bapak Ibu mengingat adanya keterbatasan yang ada. Semoga panduan singkat ini bisa membantu sedikit membantu Bapak Ibu semua dalam men-setting Elena masing-masing. Jika ada persoalan lebih atau ada diskusi lebih, bisa juga menghubungi saya secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.